Seorang anggota dewan mempercayai prediksi almarhum Abdurrahman Wahid bahwa Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Bahwa dulu Al-Maghfurullah Ki Haji Abdurrahman Wahid pernah menyampaikan bahwa Timnas akan masuk Piala Dunia di 2026, dan kita harus yakin bahwa Timnas kita akan masuk sebagai peserta Piala Dunia 2026, karena dengan keyakinanlah yang akan bisa membawa, yang akan memperlancar, mempermudah, dan insya Allah takdir Allah tahun 2026 kita akan menonton dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di putaran final 2026. Namun, ia justru kecewa karena PSSI ternyata tidak menargetkan 2026, melainkan 2030. Kapan kita ngomong 2030 kok? Oleh Romenik adalah untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2030. 2030 nih, saya termasuk yang kecewa kalau memang kita sudah nyerah hari ini gitu. Benarkah almarhum Abdurrahman Wahid pernah memprediksi Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026? Mari kita simak kembali pernyataan Gus Dur berikut ini. Kalau kira-kira di Indonesia, kapan ya Gus sampai gitu Gus ke Piala Dunia? Kalau seperti sekarang ramalannya Gus Dur. Barangkali 10 tahun lagi kah? 20 tahun lagi? Masih lama. Bukan karena apa-apa, disiplin kita nggak punya. Ternyata, Gus Dur tidak pernah secara spesifik menyebut tahun 2026. Beliau hanya mengatakan, masih lama. Namun, bagaimana sebenarnya peristiwa tahun 2006 bisa dikaitkan dengan hal ini? Mari kita simak video berikut ini. Lo tau gak, ternyata Gus Dur udah pernah prediksi Indonesia bakal masuk ke Piala Dunia 2026. Jadi mantan presiden kita almarhum Gus Dur pernah ditanya sama salah satu media di tahun 2006. Waktu itu Gus Dur ditanya tentang peluang Indonesia tampil di Piala Dunia, dan Gus Dur jawab masih lama. Perkiraan waktunya kapan tuh Gus lamanya? Dan Gus Dur bilang 20 tahun ke depan. Benarkah Gus Dur pernah mengatakan 20 tahun ke depan? Mari kita simak kembali video ini dengan saksama. Apakah benar itu perkataan dari Gus Dur? Ramalannya Gus Dur. Barangkali 10 tahun lagi kah? 20 tahun lagi? Masih lama. Bukan karena apa-apa, disiplin kita nggak punya. Setelah kita simak dengan saksama, ternyata Gus Dur sama sekali tidak pernah mengatakan 20 tahun ke depan. Justru, pernyataan itu datang dari sang pembawa acara. Kami hanya ingin menunjukkan betapa mudahnya netizen termakan isu dan diadu domba, apalagi dengan rumor panas soal konflik di ruang ganti, yang tidak ada bukti. Saya melihat ada di sini ruang yang tidak dibuka sama pelatih. Ini Anda tahu dari mana, Bang? Kan saya meneliti dan menelaah. Bukan hanya masyarakat biasa yang mudah termakan isu, bahkan seorang anggota DPR pun bisa terpengaruh oleh berita tanpa bukti yang jelas. Kita jangan mudah percaya dengan pengamat sepak bola yang bukan ahlinya. Saya semakin yakin kebenaran hadis Nabi, idza wusdal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kalau persoalan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu saja kiamat. Nah, jadi kepenting artinya ahli itu. Bahkan sekarang ini, banyak pengamat-pengamat bermunculan menyampaikan berita yang tidak jelas sumbernya dari mana. FIFA ini main mata nih sama Indonesia, karena FIFA berkepentingan Indonesia masuk Piala Dunia sebagai negara yang penggemar sepak bola paling banyak. Gue dengar juga itu. Jadi ibaratnya Indonesia disetting biar terseok-seok untuk sampai ke Piala Dunia. Benarkah berita ini valid? Dan dari mana sebenarnya sumbernya? Kalau di peringkat 2, udah otomatis lolos ke Piala Dunia tanpa playoff kan? Tanpa playoff di round 4. Itu akan jadi tanda tanya besar bagi negara lain. Ini nggak tahu permainan, nggak tahu apa, nggak tahu apa namanya ya permainan dari FIFA. Apabila negara Asia Tenggara, Indonesia kan Asia Tenggara kan, yang belum pernah lolos putaran ketiga, sekalinya lolos langsung posisi 2, itu hal yang menimbulkan kecurigaan, ya kan? Curiga dong. Ya, negara-negara lain, ini negara Asia Tenggara lolos ke round 3, langsung dia lolos ke Piala Dunia dengan posisi peringkat 1 atau 2. Nah, itu kan jadi tanda tanya besar. Makanya, maksudnya ini nih timnas kita nih. Ya, timnas kita. Makanya ini nggak tahu settingan, nggak tahu apa, nggak tahu sujud, ya mungkin ini permainan atau apalah kan. Nah, FIFA ini akan memperpanjang permainan Indonesia kalau bisa sampai playoff. Jadi ini Indonesia nih
cuan buat FIFA. Wih, iya ya kan? Sebab potensi Indonesia menghasilkan cuan di setiap pertandingan sangat fantastik. Fantastis. Ya kan? Maksudnya dari supporter, pendukung, ya, supporter, tiket penonton di stadion. Jadi ibaratnya Indonesia disetting biar terseok-seok untuk sampai ke Piala Dunia. Benarkah berita ini valid? Dan dari mana sebenarnya sumbernya? Namun, tanpa menunggu lama, pengamat ini langsung bergerak untuk memverifikasinya. Untuk mengklarifikasi nih VT saya sebelumnya, karena udah bikin gaduh, udah bikin rame. Itu sebenarnya analisa saya yang sampaikan kemarin itu analisa dari satu buah akun atau netizen yang saya rangkum, saya baca, saya rangkum, dan saya sampaikan di podcastnya teman saya Irwan Channel. Artinya, kita jangan mudah percaya dengan pengamat sepak bola yang bukan ahlinya. Namun kini, terlepas dari segala kontroversi, lolos ke Piala Dunia 2026 sudah menjadi harga mati. Ya seakan-akan ya dibuat timnas itu targetnya 2030 supaya tidak membebani pelatih Patrick Kluivert dan timnya. Tapi kan supporter timnas tidak peduli ya. Mereka mau prestasi, tidak ada lagi proses-proses. Apalagi sekarang udah ada tambahan amunisi oleh Romeni. Harus lolos Piala Dunia 2026. Saya meyakini juga Pak Erik tidak akan tidak mau malu dengan langkah yang diambil, sehingga mari kita sama-sama berikan kesempatan. Mari kita sama-sama sudahi polemik apakah Sintayong lebih bagus dari Kluivert punya masa lalu dan sebagainya. Oke, kita sudahi itu semua. Kita berhusnuzon, kita belajar move on. Mari kita sama-sama doakan dan kita harus yakin bahwa timnas kita akan masuk sebagai peserta Piala Dunia 2026. Menyala sekali lagi Bapak anggota DPR. Tadi disampaikan oleh Bang Mardhani bahwa misi timnas ke Piala Dunia 2026 ini harus terwujud. Jangan heran kalau M. Tahir yakin berpotensi dipanggil oleh timnas Indonesia dan menggeser posisi Kevin Dix. Waduh, ini seriusan guys. Berita apa yang gue baca sore ini guys? Tapi gimana ya, gue baca berita ini dari Laude Football. Muhammad Thohir yakin berpotensi dipanggil timnas dan menggeser Kevin Dix guys. Buat kalian yang gak paham kenapa M. Thohir ini bisa menggeser Kevin Dix, kemarin pas pertandingan PSBS Biak menghadapi Persija, ini kan banyak jajaran pelatih yang menyaksikan nih ya, Patrick Kluivert dan kawan-kawan ya. Mulai dari Alex Pastoor yang sepanjang laga nyatet mulu ya kan, si Vandenberg, udah gitu Patrick Kluivert dan juga Danny Lanzat. Gua kan penasaran nih Alex Pastoor sepanjang pertandingan nyatet apa? Mungkin dia nyatet kali nomor punggung 32 ini pokoknya kandidat kuat nih masuk timnas nih. Kita lihat biodata dari M. Tahir ini guys. Ya, saat ini dia bermain di klub PSBS Biak. Posisi gelandang bertahan dan memiliki market value sebesar 2,17 miliar. Sedangkan Kevin Dix kini bermain di FC Copenhagen, Liga Denmark, dan memiliki market value sebesar 78,22 miliar. Waduh, lumayan jauh ya perbedaan market value-nya. kalau banget M. Thohir dipanggil timnas Indonesia, apakah M. Thohir bisa menggeser Kevin Dix dan kawan-kawan? Komen di bawah.